Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa kembali pada hari Senin tanggal 5 September 2022 dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahwai MA yang berisi 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa di surga, karena kami telah dituntun Tuhan memasuki hari yang baru, di minggu yang baru ini, hanya oleh karena kasih dan kemurahan-Mu kepada kami. Dan pertolongan Roh Kudus, Engkau menuntun kami untuk menyongsong berkat baru, anugerah baru daripada Bapa di surga. Terima kasih untuk semua perlindungan Tuhan, sehingga kami boleh terbebas dari berbagai-bagai malapetaka, mara bahaya, sakit penyakit, godaan dan cobaan. Dan saatnya kami kembali masuk ke dalam saat teduh, masuk dalam hadirat kekudusan-Mu, bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui kuasa firman yang akan kami baca dan renungkan di saat ini. Urapi kami semua ya Bapa, urapi tempat dimanapun kami berada dan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami yang tidak ada apa-apanya dapat diberikan pengertian untuk mengerti, memahami firman Tuhan dan melakukannya di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di pagi dan sepanjang hari ini terambil dari Injil Lukas 17 ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Judul renungan bagi kita, jika Anda telah lakukan banyak hal, berlakulah seperti orang yang tidak pernah mengerjakan apapun. Jadi sekali lagi, jika Anda telah melakukan banyak hal, berlakulah seperti orang yang tidak mengerjakan apapun. Kebanyakan orang membanggakan apa yang telah dikerjakannya. Ya, saya pikir termasuk saya, termasuk kita semua. Buah karyanya, prestasinya, sesuatu yang telah diraihnya, dan itu tidak salah. Kita sedang hidup pada suatu tatanan dunia yang berorientasi kepada sukses, kehebatan, dan kecanggihan. Ya. Apalagi saat ini kita berada di era teknologi modern, teknologi digital. Jadi saat ini serba digital. Orang-orang sukses yang mahir dalam bidangnya dipuji, diarak keliling kota, diberi penghargaan dan bentuk piala, tanda jasa atau bentuk-bentuk yang lain. Namun ayat firman Tuhan di atas adalah ungkapan dari Tuhan Yesus sendiri, memberikan kita suatu kebenaran untuk kita renungi. Jika Anda telah lakukan banyak hal,
berlakulah seperti orang yang tidak mengerjakan apapun. Itu renungan untuk saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Saya ulangi, itulah yang dilakukan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia tidak pernah menyatakan kehebatan dirinya pada siapapun. Pada mereka yang ia telah sembuhkan dari sakit penyakitnya atau dilepaskan dari kuasa si jahat, ia berpesan untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Matius 9 ayat 30. Ia orang hebat. Yesus kita orang hebat. Pemilik langit, bumi, laut, dan segala isinya. Ia memiliki segala kuasa. Matius 28 ayat 18. Memiliki segala sesuatu. Yohanes 3 ayat 15. Menentukan segala sesuatu. Kisah Rasul 10 ayat 42. Orang hebat tidak mempromosikan dirinya, tetapi buah karyanya lah yang menceritakan siapa dia. Itulah teladan Tuhan kita Yesus Kristus yang perlu kita tiru. Kita telah menjadi orang hebat di dalam Dia. Anak Allah, Yohanes 1 ayat 12, ahli waris, Roma 8 ayat 17, mempelainya, 2 Korintus 11 ayat 2, segambar dengan Allah, telah ditaruh, ulangi, segambar dengan Allah. Kejadian 1 ayat 27. Memiliki pikiran Yesus Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16. Karunia dan pemberian Allah telah ditaruh di dalam kita. Matius 25 ayat 15. Berusaha untuk menemukannya, mensyukurinya dan mengembangkannya sekuat tenaga. Pengkhotbah 9 ayat 10. Dan tolong juga orang lain untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita mereka. Orang hebat tidak sukses sendiri, tetapi juga membuat orang lain sukses. Jadi sekali lagi, orang hebat tidak sukses sendiri, tetapi juga membuat orang lain sukses. Terkadang kalau orang atau kita sudah sukses, kita tidak mau berbagi rahasia kesuksesan itu dengan orang lain, karena nanti akan menjadi kompetitor atau saingan. Namun ingat, jangan habiskan waktu, tenaga, biaya dan sesuatu yang lain untuk mempromosikan diri pada orang lain. Ya, agak berbeda dengan dunia. Ketika tidak mempromosikan segala sesuatu, apalagi mempromosikan diri, sepertinya bukan sesuatu. Ibarat pohon ara, buahnya yang penting bukan daunnya. Markus 11 ayat 13 dan 14 berbicara mungkin pohon ara. Kita tahu ketika Tuhan Yesus lapar melihat pohon ara, tetapi hanya daunnya yang rimbun tapi tanpa buah, sehingga Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu. Karya yang penting bukan kata-kata kosong, kata-kata bualan dan dusta. Karya kitalah yang akan membuat orang lain mempromosikan kita dan bukan mulut kita sendiri. Amsal 27 ayat 2. Bibir yang bijak menabur pengetahuan. Amsal 15 ayat 7. Sedangkan bibir orang bebal jeratan bagi nyawanya. Amsal 18 ayat 7.
Jangankan di hadapan manusia, di hadapan setan pun Tuhan kita Yesus Kristus tidak mempromosikan dirinya. Bahkan Tuhan Yesus menghardik agar mereka tidak mengatakan apa-apa tentang Dia. Saat Tuhan kita diminta merubah batu menjadi roti dan 2 cobaan yang lain, Ia tidak pusatkan pikiran dan perhatiannya pada kehebatan dirinya, tetapi pada kehendak Allah Bapanya. Ya, sekali lagi, ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, Tuhan Yesus tidak memusatkan dirinya, ya, pikirannya, perhatiannya pada kehebatannya, tetapi kepada kehendak Allah Bapanya. Ia berkata, ada tertulis, dan ada tertulis. Dan 3 kali dicobai, Tuhan Yesus selalu mengatakan firman Tuhan. Matius 4 ayat 2-10. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya sendiri. Ya. Walaupun Tuhan kita telah melakukan banyak mujizat dan tanda heran di akhir hidupnya di kayu salib, tetapi ada yang meragukannya. Ya. Sang penjahat di kayu salib bersamanya berkata, jika kamu anak Allah, turunlah dari kayu salib. Ya. Matius 27 ayat 40. Ia tidak terpengaruh. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu tujuan hidupnya. Tirulah dia. Kenapa Tuhan tahu dirinya? Dirinya adalah Allah yang hidup. Ya. Tujuan hidupnya yaitu menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Karena itu tirulah dia. Jadi sekali lagi, ketika kita sudah banyak melakukan atau mungkin hanya melakukan pekerjaan sekali dan sukses, tidak perlu kita mengumbarnya. Anggap saja kita tidak pernah mengerjakan apa-apa. Sebab apa yang kita kerjakan, Tuhanlah yang melakukannya bagi kita. Demikian firman Tuhan dan renungannya bagi kita di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya bagi kita. Begitu mari kita berdoa. Terpujilah kekal namanya Bapa di surga. Teguhkanlah firman-Mu dalam hati pikiran seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.